Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati talaba anakumullahu ta'ala jami'an. في الأسبوع الماضي قد انتهينا من بحث عن أنواع الهداية، والآن ندخل في طرق الهداية، أي كيف نحصل على الهداية. هناك عدة طرق يتعلق بوصول شخص إلى الهداية. الأول الهداية عن طريق الكون، hidayah dari jalan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi al-kaun ini ciptaan tapi kaitannya erat dengan astronomi, ya. Ciptaan-ciptaan yang ada di langit, ya, baik itu bulan, bintang, matahari, ataupun yang ada di bumi seperti tanah, kemudian gunung, hutan, dan lain sebagainya. Jadi kaun itu ayat-ayat yang berkaitan dengan alam, ya, seperti itu. Qala ta'ala sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, insyaallah tahu artinya. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudur an qaumin la yu'minun. Qul inzuru madza fis samawati wal ard, lihatlah, katakanlah, lihatlah kalian apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, jadi salah satu bentuk tadabbur adalah memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita hayatin bagaimana alam ini, ya, bentuknya, ya, kemudian kehebatannya, maka itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza Ibrahim alaihissalam yasma' kalam rabbih yanzur wa yatadabbar fi khalqil kawn wa 'azamati. Contohnya Nabi Ibrahim yang mendengar perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau melihat, tadabbur mengenai ciptaan alam ini, wa 'azamati, dan keagungannya. Qala azza wa jalla wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukabah. Intinya ayat ini tahu semua kan bagaimana Nabi Ibrahim yang ketika melihat bintang-bintang di langit, dia mengatakan ini adalah Rob, ya, ketika bintang-bintang yang tidak terlihat di pagi hari, maka Nabi Ibrahim mengatakan dia tidak mungkin bintang-bintang itu yang hilang di pagi hari sebagai Rob, ya kan. Kemudian sampai Omar, bulan, bintang, begitu juga, ya, sehingga Nabi Ibrahim berpikir bahwasanya semua itu, kaun itu, ada penciptanya, ya. Maka kesimpulan Nabi Ibrahim yang harus dia sembah adalah pencipta dari matahari, langit, kemudian bintang-bintang, bulan, dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Itu inti dari surat Al-An'am. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nadhara ila al-qamar yaqul rabbi wa rabbukallah dalilun khairun wa rusydun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila melihat kepada bulan, beliau berkata rabbi wa rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, ya, kata Nabi kepada bulan. Dalilun khairun wa rusydun, petunjuk yang benar dan tepat. Fallahu subhanahu hadal insan ilaihi an tariqi khalqil qawn. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk manusia kepadanya dari jalan penciptaan alam semesta ini, atau ciptaan alam semesta. Al-hidayah antara Al-Quran. Yang kedua, hidayah melalui Al-Quran. Ya, banyak, ya, sahabat-sahabat seperti Umar bin Khattab yang mendapatkan hidayah dari Al-Quran, ya, seperti juga Walid bin Mughirah, salah seorang penyair yang terkenal, yang awalnya dia penyair terbaik di Arab, itu masuk Islam dikarenakan Al-Quran. Dia mengakui bagaimana balaghahnya Al-Quran, ya, seperti itu, bahwasanya dia mengakui ini bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam hatta al-jinnu ya'rifu wa yuqirru bi anna al-Qur'an yahdi ila haqqin wa ila tariqin mustaqim. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi wa yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim.
Nah, di sini disebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini betul-betul petunjuk, ya bahkan jin pun mengakui bahwasanya Al-Qur'an ini adalah petunjuk sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Ahqaf ayat 30. Al-kaun lughatan alamiyah. Ya, kaun ya secara bahasa itu adalah ciptaan yang berupa alam, yakni yarahu wa yukir wa yaqra'uhu wa yafhamuhu muslim wa ghairul muslim, al-arabi wa ghairul arabi. Ya, jadi kalau kaun ciptaan alam ini dilihat oleh mata, yukir yaqra'uhu wa yafhamuhu dibaca dan dipahami oleh muslim dan orang bukan muslim, al-arabi wa ghairul arabi, orang Arab dan bukan orang Arab, Afriki, Sini, Ameriki, Urubi, orang Cina, orang Afrika, Amerika, Eropa, min ayyi makan. Asyamsu sati'ah, an-nujum zahiro, al-kawakib muta'anniqah. Nah, ini jenis-jenisnya ada matahari, kemudian bintang, kawakib, planet-planet, alma, air, min ya, menja'ala ya. Intinya di situ tentang kaun ya. Kemudian lakin Al-Qur'an dari sini ya. Lebih biar cepat karena panjang ya. Lakin Al-Qur'an yaqra'uhul arabi, akan tetapi Al-Qur'an ya, kalau kaun itu bisa dipahami oleh orang Arab dan bukan orang Arab dan orang mana saja. Kalau Al-Qur'an yaqra'uhul arabi ya. Yang membaca Al-Qur'an itu Arabi, yang mengerti bahasa Arab. Al-Qur'an huwa kalamul hadi. Al-Qur'an adalah perkataannya sang pemberi petunjuk, perkataannya Allah, ilaika kepada tahdi bihi ila asrari sun'atihi, untuk memberikan petunjuk dengannya, ditahtadi supaya kamu mendapatkan petunjuk dengannya, ila asrari sun'ati, mengenai rahasia-rahasia ciptaannya, wa khanqihi, fama kullu syai'in tahtadi ilaihi wa tasilu ilaihi wa ta'rifu bitajribah. Dan maka segala sesuatu yang engkau mendapatkan petunjuk kepadanya dan sampai kepadanya dan mengetahui dengannya dengan percobaannya. Jadi banyak ya dalam Al-Quran itu, seperti ayat tentang janin yang baru ditemukan beberapa abad yang lalu ya, mengenai proses terciptanya anak. Misalnya law ishtaraita alatan wa lam taqra ta'limat at-tashghil min sani'iha fa innaka satajrib ba'da al-azrar hatta tasil ila ba'd al-asrar allati tumkin fi asrar. Intinya kalau kalian contohnya di situ membeli suatu barang dan tidak membaca buku petunjuknya ya, maka kalian akan mencoba beberapa kali barang tersebut sampai kalian paham sekali. Tapi kalau kalian membaca buku petunjuknya, maka kalian akan langsung bisa memakainya. Jadi beda ya. Jadi orang yang perlu melakukan percobaan dengan orang yang membaca petunjuk. Jadi kalau orang yang mencari kebenaran, ada biasa orang Kristen yang mencari kebenaran. Ya, dia coba agama ini. Ya. Nanti ujung-ujungnya baru di Islam dia merasa bahwasanya ini agama yang benar. Baik, masih panjang, kita cukupkan. Kemudian yang ketiga, al-hidayah bi af'alillah ahyanan yabtalika hatta tahtadi. Terkadang Allah Ta'ala memberikanmu ujian sampai engkau mendapatkan petunjuk. Tahtadi ilayya awamirahu subhanahu wa ta'ala, yakni dengan sampai engkau mendapatkan petunjuk untuk melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Misal al-hadi yaqul laka lam ta'rifi wa lam tahtadi ilayya hada sihhatuk fa akhadtuha. Allah Ta'ala al-hadi mengatakan kepadamu, engkau tidak mengenalku dan tidak mencari petunjuk untukku. Hada sihhatuk, keadaan sehatmu, fa akhadtuha, maka aku akan mengambilnya, maka aku mengambil kesehatanmu. Lian halan tanfa'uka, karena sehatmu itu tidak memberikan manfaat, fit ta'arruf alayya, untuk mengenalku. Wa a'tika ma huwa anfa'u min sihhatik wa huwa marad, dan aku memberikan apa yang lebih bermanfaat untukmu, yaitu yang bermanfaat untukmu dari kesehatanmu, yaitu marad,
sakit. Li'annahu yahdika ilayya, karena itu memberikan petunjuk kepadaku. Wa anta illam ta'rifuni lam tahtadi ilayya, dan engkau jika tidak mendapatkan petunjuk maka tidak mengenalku. Ya, wa lam tahtadi ilayya. Ya, engkau jika tidak mengenalku maka tidak mendapatkan petunjuk. Wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, jadi terkadang hidayah Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbentuk ujian. Ya, banyak orang diuji, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia sadar. Hidayah billah ayyakulaka ana wahdi alladhi af'alu bika syai' wa didduh. Kuntu syadidan 'alal muslimin wa kuntu a'dhabu jariyat. Nah, di sini unzur kaifa, ini ceritanya Umar bin Khattab ya. Yadkur Sayyidina Umar bin Khattab kisah. Ya, jadi ya, hidayah itu Allah Ta'ala datangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Baik, ya mungkin itu ya singkatnya. Kemudian al-hidayah birru'ya as-salihah. Kalau hidayah tentang dari jalan Allah itu ya sebenarnya umum sekali ya, bisa dari Al-Quran. Ketika mendengar Al-Quran semua hidayah itu dari Allah, tapi di situ tadi kecenderungannya lebih ke kecobaan ya, Al-hidayah birru'ya as-salihah. Hunaka ashkhas idza ra'aw ru'yan salihan wadihatan hadhihi ru'ya tahmiluhum ala ta'atillahi azza wa jalla, wa hadha syai'un mu'abbidun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-ru'ya as-salihah juz'an min 25 juz'an min nubuwah. Ahyanan yuridullah azza wa jalla ay yu'allimaka ilaman mubashiran sari'an haziman wadihan faqad tara nafsaka tasiru fi tariqil hawiyah kana Allah yuhdhiruka, yani ahyanan tatasa'al an su'an kabir. Allah azza wa jalla yujibuka an hadha su'al fi ru'ya. Intinya itu ya. Jadi intinya terdapat beberapa orang yang apabila bermimpi ya, mimpi yang bagus jelas, maka ini bisa membawa mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak sembarangan orang juga bisa mendapatkan mimpi yang saleh. Ya, terkadang ada ulama-ulama ya, termasuk ya kita sebutkan saja ya, salah pengarang buku Fadilatul Amal ya, Jamaah Tabligh, itu hadis-hadisnya sanadnya itu diambil dari mimpi. Nah, ini tidak bisa diterima dalam Islam. Walaupun memang mimpi itu merupakan jalan hidayah, akan tetapi tidak ya untuk sandaran syariat ya, masdar syariat tidak bisa sanadnya diambil melalui mimpi, karena siapa namanya itu yang pengarang buku Fadilatul Amal yang Jamaah Tabligh, yaitu sanad-sanadnya berasal dari dia mendapatkan hadis langsung ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi. Ar-ru'ya as-salihah juz'un min 25. Mimpi orang soleh merupakan salah satu dari 25 bagian dari kenabian. Ahyanan yuridullah azza wa jalla ayyu'allimu ilaman. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkanmu i'laman, pengetahuan langsung, cepat ya, jelas, hawadihan faqad tara nafsaka tasir fi tarakil hawiyah. Maka terkadang engkau melihat dirimu berjalan di jalan yang hawiyah, meragukan, karena Allah yuhadziruka yani ahyanan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau berada di jalan tersebut ya, yuhadziruka mentahzir, memperingatimu, yakni ahyanan tatasa'al an su'alin kabir, seperti yakni terkadang engkau bertanya tentang pertanyaan besar. Allah azza wa jalla yujibuka an hadha su'al fi ru'ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan tersebut di dalam mimpi. Jadi kalau kita memiliki pertanyaan, terutama kalau orang-orang soleh memiliki masalah ya, masalah fikih, akidah dan lain sebagainya, maka ketika diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkadang dari petunjuk tersebut tidak jauh dari Al-Qur'an dan hadis ya. Tapi di sini ada kisah juga ya, agak panjang.
Silakan kok mau dibaca, terutama yang punya buku. Nah, kemudian selanjutnya nomor 5 ya. Al-hidayah an tariqil ashkhas. Hidayah dari jalan orang-orang ya. Ahyanan yab'asul hadi ilaika syakhsan tartah ila kalamihi fayakun saban fi hidayatika. Ya, terkadang hidayah itu ya ba'asul hadi, Allah Ta'ala memunculkan kepadamu syakhsan, seseorang, tartah, yang mana engkau senang kepada perkataannya, fayakun saban fi hidayatik, maka itu menjadi sebab engkau mendapatkan hidayah. Qala ta'ala, wa man ahsanu qala mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang paling baik perkataannya mimanda, dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan amal soleh. Qala innani minal muslimin, dan ia berkata sungguhnya aku dari kalangan orang muslim. Ya, maksud ayat ini bahwasanya perkataan yang paling baik yang diucapkan seorang itu adalah perkataan yang mengajak kepada kebaikan. Ahyanan yahdikan hadi bi kalimatin thayyibah tasma'uha min syekh أو عالم أو صديق وأحيانا يهديك بدعاء أخيك عن ظهر الغيب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله. Ya, kemudian di sini disebutkan terkadang hidayah itu muncul dari kalimat yang baik, tasma'uha, yang engkau dengar dari seorang syekh atau alim atau teman, dan terkadang hidayah itu muncul dengan doa akhik, dengan doa saudaramu ya, dengan doa orang terdekatmu, an zahril ghaib, dari keadaan tidak hadirnya ya, maksudnya ketika teman kita sholat tidak bersama kita, dia mendoakan kita seperti itu. An Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min abdin muslim, tidak ada dari seorang hamba muslim yad'u li akhihi, ia berdoa untuk saudaranya bizahril ghaib, dengan keadaan gaib ya, illa, maksudnya dalam keadaan tidak bersama temannya, dan dalam keadaan tidak hadir, illa qala al malak, kecuali berkata malaikat, walaka bimisal, dan engkau seperti itu. Nah, jadi kalau kita doakan teman kita yang baik-baik, malaikat akan mendoakan kita juga yang seperti kita doakan kepada teman kita. Kemudian di hadis lain, da'watul mar'i muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Ya, jadi doanya seorang muslim untuk saudaranya di ketidakhadirannya itu diistijabah, ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna ra'si malakun muwakkalun kunnama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bih amin wa laka bimithlihi. Karena di atasnya terdapat malaikat ya, muwakkal, kunnama da'a li akhihi, yang ditugaskan setiap seorang itu berdoa kepada saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat-malaikat yang ditugasin untuk mengaminkan akan berkata amin wa laka bimithlihi. Jadi jangan segan-segan untuk mendoakan teman-teman kita ya. Doakan ya, mudah-mudahan teman kita ini sukses ya. Karena kita doakan teman kita yang mengaminkan doa kita adalah malaikat, dan tidak mengaminkan saja, disebutkan juga walaka bimithl ya, dan engkau juga seperti itu. Nah, ini ya jalan-jalan hidayah, ada 5. Yang pertama kaun, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga af'alillah ya, berupa ujian-ujian Allah, yang keempat ru'yas salihah, kemudian yang kelima tariqil ashkhas ya, tariqil ashkhas, jalan orang lain. Taib nunhi sarian min samratil hadi mayali, ya, di antara buah atau kesimpulan dari Ismullah Al-Hadi ada sebagai berikut. Yang pertama, la yu'adzibuka hatta yuqima 'alaikal hujjah, engkau tidak akan diazab sampai datang kepadamu hujjah ya. Maksudnya hujjah itu penyampaian ya, tapi seorang zaman sekarang kalau dia tidak mencari kebenaran, maka itu tidak termasuk dalam hujjah. Misalnya dia diam sementara dai banyak ya, dia cuma terlena dengan dunia. Nah, ini tidak
bukan hujah ya. Kalau hujah itu misalnya kalian di pedalaman, tidak ada dai, tidak ada siapa-siapa, yang ada cuma orang hutan, nah itu baru. Kalau kalian tinggal di kota banyak dai ya, apalagi sarana belajar Islam banyak, nah ini tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya ya, tidak ada hujah bagi orang tersebut. Al ajrul adzim, pahala yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an yahdillahu ala yadika rajulan khairun laka mimma tala'at alaihi syam. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya dengan kedua tanganmu seseorang, ya artinya dengan perantara kita ini seorang itu bisa mendapatkan petunjuk, khairun laka mimma tala'at alaihi syam, itu lebih baik bagimu dari terbitnya matahari. Ya, bayangkan sehari saja matahari tidak terbit, itu bahaya. Jadi itu lebih baik dibanding kalau kita bisa mengajarkan seseorang ya, bisa memberikan petunjuk bahkan kepada seseorang. Kemudian yang ketiga, yazidul mutadayyinin huda, ya, bertambahnya bagi orang-orang yang beragama itu petunjuk ya. Maka ketika kita makin berisi ya, makin istilahnya makin berilmu ya, insyaallah kita juga makin kuat hidayahnya ya, seperti itu. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw, dan Allah Subhanahu wa taala menambah orang-orang yang mendapatkan petunjuk huda ya, petunjuk yang lain. Kemudian yang keempat, yu'ti kataqwa ya, datang kepadamu rasa takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk maka akan bertambah huda ya, hidayahnya, petunjuknya, dan datang kepada mereka juga taqwahum ya, ketakwaan mereka. Ya, jadi kalau kita ini belum bertakwa, maka perlu ditanyakan ini ya, apakah kita sudah benar mendapatkan hidayah padahal kita sudah berapa tahun belajar di pesantren. Kemudian yang kelima, yahdil mu'minin ayyaqulu syahadatu indal maut ya, memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin untuk mengucapkan syahadat ketika mati ya. May yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman maka Allah taala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Ad-dukhul jannah, masuk ke dalam surga. Al-hadi khalaqna liyusa'iduna ilal abad ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu membantu kita untuk kekal, maksudnya kekal di dalam surga ya. Sayahdihim wa yustih balahum wa yudkhiluhumul jannah arrafaha lahum. Intinya kalau kita memiliki hidayah, kita akan mencoba untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak mau melanggar perintah-perintahnya, dan ini sebab seorang itu bisa masuk ke dalam surga. Baik, jadi itu ya keutamaan atau buah kesimpulan dari Ismullahi al-Hadi. Asnaf yatakhallal hadi an hidayatihim, golongan-golongan yang berlepas dari Allah Subhanahu wa taala dari memberikan mereka hidayah ya. Jadi orang-orang ini golongan orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Intabi alladzina yata'addawna hududallah ya, orang-orang yang tidak memperhatikan atau melanggar hududallah, batasan-batasan Allah. Maksudnya melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yahkumuna bima anzalallah, dia yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah taala turunkan. La yahdihimul hadi, tidak akan Allah taala berikan petunjuk. Kemudian yang kedua, manistahabbal kufur 'alal iman, orang yang mencintai kekafiran daripada keimanan. La yahdihillahu badil ya, maka Allah tidak akan bidalilin memberikan petunjuk. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kemudian fasikun kallati yarmunal muhsanat wa la yatubun, kemudian orang-orang fasik yang tidak mau bertobat ya, fasikun, orang-orang yang senantiasa suka berbuat dosa. Kemudian yang keempat, alladzina yakhunu amanatad din, orang-orang yang mengingkari amanah agama ya, yakhun ikhwanal muslimin, yang mengkhianati saudara-saudaranya muslim, tidak akan diberi petunjuk oleh Allah taala.
wa anallaha la yahdi kaidal khainin. Yang kelima, alladzina yusrif fil kadzib la yantadhiru minallahi ay yahdi. Kemudian orang-orang yang yasrif, yang suka ya atau sering berbohong, maka ia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Kemudian yang keenam, man yudillu, yani yudillu bukan yudillu, salah, man yudilluhullahu fala hadiyalah. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang diberikan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak ada satu petunjuk pun baginya ya. Seperti itu. Taib, intahayna min hadha dars. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.